Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azazani dari kelas 12 IPA 2 absen nomor 1. Di video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum isolasi DNA pada buah-buahan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mengekstraksi sel DNA dari buah-buahan yang diberikan, kemudian mengetahui keefektifan dan juga hubungan antara kualitas buah yang digunakan dan juga jenis deterjen yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, mengetahui proses isolasi DNA secara lebih lengkap dan juga mengetahui struktur dari sel DNA itu tersendiri. Nah, sebelum mulai ke kegiatan ini, saya akan menunjukkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Nah, mulai dari alatnya dulu. Yang pertama itu ada blender yang akan digunakan untuk menghaluskan buah-buahan. Kemudian di sini ada pisau dan talenan. Selanjutnya ada beberapa sendok dan juga ada 4 buah gelas plastik yang nantinya akan dijadikan wadah dalam percobaan. Nah, 4 gelas plastik ini tuh sudah diberi label masing-masing sesuai kegunaannya. Yang pertama itu dia akan digunakan sebagai wadah untuk meletakkan campuran larutan, dan yang kedua itu akan digunakan sebagai wadah untuk hasil saringannya. Nah, kemudian gelas plastik ini tuh dibedain jadi 2 lagi. Jadi ada untuk deterjen bubuk dan juga deterjen cair. Kemudian di sini ada saringan dan juga ada pengaduk dan ada lidi. Nah, sedangkan untuk bahan yang digunakan di sini saya menggunakan buah stroberi sebagai buah-buahan yang akan digunakan untuk diekstraksi sel DNA-nya. Di sini saya menggunakan sebanyak 10 biji buah stroberi yang setelah ditimbang beratnya itu sekitar 100 gram. Nah, kemudian di sini ada garam dapur atau NaCl. Terus juga ada deterjen cair dan juga deterjen bubuk. Nah, kemudian ada alkohol 70%. Dan yang terakhir ada Aquades. Di sini saya menggunakan air mineral. Oh ya, sebelumnya alkohol ini sudah saya masukkan ke dalam lemari es. Nah, sekarang saya akan memulai ke tahap pertama, yaitu memotong kecil-kecil terlebih dahulu buah-buahannya supaya nanti akan lebih mudah dalam proses penghalusan. Baik, jadi buah-buahannya sudah dipotong sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian akan langsung kita haluskan menggunakan blender. Nah, karena stroberi ini merupakan salah satu buah yang memiliki kadar air yang cukup tinggi, jadi untuk proses penghalusan ini saya tidak menambahkan air. Tapi hasilnya kurang halus, jadi saya akan menambahkan air deh, 2 sendok makan. Ini sudah saya tambahkan air dan saya akan haluskan lagi.
lumat karena nantinya dikhawatirkan dapat merusak struktur sel yang ada dalam buah stroberi ini. Jadi ini adalah hasil dari buah stroberi yang sudah dihaluskan. Ini akan disimpan dulu. Selanjutnya tahap kedua yaitu kita akan membuat larutan penyangga. Nah, di sini kan tadi sudah disiapkan 2 gelas plastik yang sudah diberi label. Di sini saya akan mengambil 2 yang masing-masing itu untuk deterjen bubuk dan juga deterjen cair. Jadi sekarang saya akan menuangkan masing-masing deterjen ke dalam 2 wadah ini sebanyak 2 sendok makan. Nah, setelah sudah dimasukkan deterjen ke dalam masing-masing wadahnya, kita akan menambahkan garam dapur sebanyak 2 sendok makan juga. Nah, sekarang kan sudah ada campuran nih, tapi ini belum menjadi larutan, sehingga kita perlu menambahkan air mineral supaya campuran bahan-bahan ini bisa menjadi larutan. Di sini saya akan memasukkan sebanyak 2 sendok makan air. Nah, setelah sudah dicampurkan nih semua bahan larutannya, sekarang kita akan mengaduk dengan pengaduk yang berbeda. Nah, sebelumnya perlu diketahui dalam mengaduk campuran ini itu perlahan saja, tidak terlalu kuat, karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan busa. Karena busa itu nanti dapat menghambat terjadinya reaksi, jadi nanti dia akan membatasi kontak fisik antara struktur sel dan juga campuran komponen bahan lainnya. Jadi di sini kita mengaduknya perlahan saja ya, asal bahan yang ada di dalamnya ini terlarut. Untuk yang deterjen bubuk ini sepertinya kurang air, jadi saya akan menambahkan 1 sendok makan air lagi. Sama seperti sebelumnya dalam pengadukan agar perlahan saja. Baik, kedua larutan ini sudah larut dan kemudian kita akan memasukkan buah yang sudah dihaluskan tadi ke dalam masing-masing larutan ini. Di sini saya akan memasukkan sebanyak 2 sendok makan. Nah, jadi kedua larutan ini akan kita aduk kembali seperti di awal. Aduknya itu perlahan asal terlarut saja.
di sini kedua larutan sudah larut, kemudian kita akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu proses penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan ini kita membutuhkan 2 gas plastik lagi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan yang juga sama seperti sebelumnya sudah diberi label masing-masing sesuai jenis deterjen yang digunakan. Nah, dalam proses penyaringan ini jadi di saat menyaring itu tidak perlu ditekan-tekan sarinya, jadi biarkan airnya itu turun sendiri, karena kalau misalnya ditekan terlalu kuat takutnya nanti tuh merusak struktur sel yang ada pada larutan ini, jadi nanti dapat menggagalkan terjadinya reaksi. Di sini saya akan mulai melakukan penyaringan terhadap larutan campuran yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah hasil setelah larutan tadi disaring. Nah, kemudian kita akan menambahkan masing-masing 2 sendok makan alkohol 70% ke dalam masing-masing wadah ini. Sebelumnya perlu diketahui dalam menuangkan alkohol 70% ini kita akan menuangkannya melalui tepi gelas atau dinding gelas secara perlahan, jadi tidak langsung ke tengah. Nah, jadi setelah ditambahkan alkohol 70% ini, campuran larutan ini membentuk 3 lapisan. Lapisan yang paling bawah itu warnanya pekat, yang di tengah itu warnanya tidak terlalu pekat, sedangkan yang di atas itu warnanya bening dan cenderung putih ya. Dan di sini kita akan menunggu sampai sel DNA-nya terlihat. Nah, setelah menunggu selama beberapa saat, sel DNA-nya ini mulai terlihat ya antara kedua wadah dari deterjen cair dan juga deterjen bubuk. Nah, pada deterjen bubuk ini dia lebih cepat dalam pemisahan sel DNA-nya, jadi hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 menit, sedangkan kalau yang deterjen cair dia lebih lama, yaitu sekitar 5 menit. Nah, kemudian dengan terlihatnya struktur DNA pada larutan ini berarti juga sekaligus menandakan berhasil percobaan ini dan juga berakhirnya kegiatan ini. Nah, untuk penutup ada beberapa kesimpulan yang akan disampaikan, mulai dari tujuan bahan-bahan yang digunakan dalam proses praktikum ini. Nah, jadi buah stroberi itu mengandung kadar air yang tinggi. Buah stroberi yang sudah matang juga mengandung enzim, yaitu enzim pektinase dan juga selulosa, yang mana itu berhubungan dengan ketebalan dinding selnya. Jadi dinding sel buah stroberi ini memang cenderung lebih rapuh dan lebih lembut jika dibandingkan dengan beberapa buah-buah lainnya. Jadi dalam proses penghalusan tadi cukup mudah ya. Penghalusan tadi juga itu tujuannya untuk memisahkan struktur sel DNA dengan komponen-komponen jaringan yang ada pada buah stroberi. Kemudian kita tadi menggunakan deterjen cair dan juga deterjen bubuk. Nah, fungsi penambahan deterjen ini yaitu sebagai pembentuk larutan penyangga, di mana deterjen ini mengandung molekul surfaktan yang berfungsi untuk memisahkan sel DNA dengan lemak dan proteinnya. Jadi dia nantinya itu membantu dalam proses pengendapan. Kemudian kita tadi juga menggunakan garam dapur atau NaCl. Nah,
garam dapur ini fungsinya itu untuk menetralkan muatan negatif yang terkandung pada struktur DNA. Jadi struktur DNA itu bawaannya dia bermuatan negatif karena pada struktur DNA terdapat gugus fosfat, sehingga nanti garam dapur dalam larutan ini dia itu membantu untuk menetralkan muatan pada larutan. Kemudian penggunaan alkohol 70% pada percobaan bertujuan untuk membantu pengendapan DNA. Jadi alkohol ini sifatnya kurang polar jika dibandingkan dengan air. Makanya tadi itu setelah dimasukkan alkohol secara perlahan dari tepi gelas, pada larutan ini terbentuk 3 lapisan. Karena alkohol membantu memisahkan antara protein dengan sel DNA, sehingga sel DNA-nya itu terpisah dengan protein lalu dia naik ke atas, makanya terbentuk 3 lapisan kan. Nah yang paling bawah itu merupakan fase air, jadi dia isinya ada komponen-komponen zat sisa larutan yang tidak diperlukan, kemudian ada garam dan juga beberapa protein berukuran besar. Kemudian kalau yang lapisan tengah, dia warnanya tidak sepekat yang lapisan bawah. Lapisan tengah ini merupakan fase protein atau berisi protein-protein yang sudah terlepas dari sel DNA-nya. Sedangkan yang paling atas yang warnanya itu cenderung putih dan teksturnya tuh lengket, itu merupakan fase DNA, yaitu DNA yang sudah berhasil terpisah oleh proteinnya, sehingga tadi dapat disentuh oleh lidi ini. Nah, di sini DNA-nya itu terlihat antara deterjen bubuk dengan deterjen cair yang lebih banyak menghasilkan padatan DNA, yaitu yang bentuknya itu putih seperti benang halus gitu. Itu tuh deterjen bubuk. Tapi kalau yang padatannya lebih solid atau lebih nyatu gitu, itu deterjen cair, karena pada deterjen bubuk ini dia struktur DNA-nya cenderung rapuh dan tidak menyatu. Sedangkan kalau deterjen cair, dia struktur DNA-nya tidak terlalu banyak yang keluar, tapi dia itu lebih lengket, lebih nyatu gitu. Nah, baik, kurang lebih itu yang dapat disampaikan. Jadi kegiatan praktikum ini telah selesai. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.